Halo, yuk kita belajar bersama tentang pahlawanku, yaitu tentang perjuangan para pahlawan. Yuk, langsung saja kita belajar. Nah, adakah yang tahu siapakah pahlawan tersebut? Hayo, pasti tahu kan? Ya, betul sekali. Jadi, pahlawan tersebut adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dan beliau meninggal di Makassar pada 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro sendiri memiliki nama lahir Bendara Raden Mas Mustahar yang kemudian dirubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nah, salah satu peristiwa yang paling terkenal dari Pangeran Diponegoro adalah Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Jadi, Perang Diponegoro ini terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Wah, lama ya, 5 tahun. Jadi, merupakan salah satu perang terbesar yang dialami Belanda selama di Nusantara ini. Jadi, Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini merupakan salah satu perang besar yang pernah terjadi pada masa penjajahan Hindia Belanda. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut dengan Perang Jawa. Nah, yang perlu kita ketahui tentang Perang Jawa, yang pertama faktanya yaitu merupakan perang yang menyebabkan korban terbanyak. Terlihat sendiri tadi bahwa ini merupakan perang besar, begitu pula dengan korbannya. Terdapat 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi sebesar 25 juta gulden. Wah, besar sekali bukan? Tapi apa sih alasan terjadinya perang ini? Jadi perang ini diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Sehingga hal ini dianggap menentang adat istiadat yang kemudian memunculkan peperangan antara pihak Diponegoro melawan Hindia Belanda. Nah, untuk membangkitkan semangat para pejuang, Diponegoro mencetuskan Satu Mubatuk Sayari Bumi Ditohi Tekan Pati, yang artinya sejari di kepala, dibela sampai mati. Dari hal tersebut, Pangeran Diponegoro dapat mempersatukan masyarakat dalam perjuangan, khususnya di Pulau Jawa. Dari kejadian tersebut, ada beberapa sikap yang dapat kita tiru dari Pangeran Diponegoro. Yang pertama yaitu sikap jujur. Pada saat memimpin, Pangeran Diponegoro menerapkan sikap jujur. Kemudian memimpin dengan ketakwaan, sehingga kita percaya dan yakin saat melakukan dan memutuskan sesuatu. Kemudian mandiri, kita juga harus selalu mandiri. Lalu ada semangat meraih kemerdekaan dan berani serta teguh. Itulah beberapa sikap yang perlu kita tiru. Nah, sekarang sudah tahu kan siapa tadi? Yaitu Pangeran Diponegoro. Sudah tahu juga sikap-sikapnya. Sudah tahu juga apa saja sih
peristiwa yang dilewati oleh para Diponegoro. Nah, untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan, mulai sekarang yuk rajin belajar dan selalu menjaga kerukunan dan persatuan agar negara kita selalu nyaman, selalu bahagia, dan selalu semangat. Terima kasih. Semangat terus ya belajarnya. Dadah.